Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aifah Yahya dengan NIM 2500536. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi bahan ajar saya sekaligus media pembelajaran yang sangat krusial di era modern ini, yaitu topiknya adalah navigasi etika dalam menggunakan AI generatif. Kita tahu bahwa teknologi kecerdasan buatan saat ini tidak lagi menjadi hal yang asing bagi kita, melainkan sudah menjadi bagian dari ekosistem belajar kita sehari-hari. Namun, inovasi yang tanpa kendali etika justru bisa menjadi bumerang. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membedah bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini tanpa kehilangan integritas kita sebagai civitas akademika. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai aturan dan batasan etisnya, mari kita buka cakrawala kita terlebih dahulu untuk memahami lanskap teknologi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita sedang berada di garda terdepan sebuah era baru, yaitu era artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pertanyaannya, apa yang membedakan AI biasa dengan AI generatif yang sedang tren saat ini? Jika AI konvensional pada masa lalu hanya berfungsi untuk menganalisis data, memprediksi cuaca, atau mengklasifikasikan dokumen, maka AI generatif melompat jauh ke depannya. AI generatif adalah sebuah cabang kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan konten baru yang sepenuhnya orisinal di permukaan. Konten ini bisa berupa teks esai, gambar visual yang realistis, audio, hingga kode pemrograman yang kompleks. Jadi dalam proses ini dilakukan dengan cara mempelajari pola dari miliaran data yang sudah ada di internet. Kita pasti sudah sangat akrab dengan platform seperti ChatGPT, Gemini, atau lain sebagainya. Hingga teknologi mutakhir seperti Sora yang mampu membuat video realistis hanya dari instruksi teks singkat. Kehadiran AI generatif tentu tidak boleh kita pandang dari sisi negatifnya saja. Teknologi ini membawa peluang dan efisiensi yang luar biasa jika digunakan sebagai media pembelajaran pendukungnya. Yang pertama, dari aspek produktivitas. AI mampu memotong waktu kita dalam melakukan riset awal, mencari referensi dasar, atau menyusun kerangka draft sebuah tulisan dalam hitungan detik. Yang kedua, AI ini berfungsi sebagai partner kreatif kita ketika mengalami writer's block atau kebuntuan ide. AI bisa memberikan alternatif sudut pandang baru yang belum terpikirkan oleh kita. Adapun fungsi AI yang ketiga adalah inklusivitas. AI ini mempermudah demokratisasi ilmu pengetahuan melalui fitur penerjemah instan dan kemampuannya untuk menyederhanakan bahasa-bahasa ilmiah yang rumit menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh AI, terdapat sebuah konsekuensi besar. Ada harga yang harus dibayar jika kita menggunakannya secara membabi buta. Sekarang mari kita memasuki pembahasan mengenai labirin etika dan risiko akademik yang wajib kita waspadai. Risiko terbesar yang saat ini sedang mengancam dunia pendidikan adalah apa yang disebut dengan plagiarisme kognitif. Ini adalah level plagiarisme yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar copy-paste tulisan orang lain. Plagiarisme kognitif ini terjadi ketika seseorang menyerahkan seluruh proses berpikir, proses menganalisis, dan penalaran kritisnya kepada mesin AI. Ketika kita hanya memasuki instruksi, lalu menyalin mentah-mentah hasilnya tanpa ada proses berpikir dari otak kita sendiri, kita kehilangan orisinalitas argumen.
Efek jangka panjangnya merupakan kemampuan analisis kita akan tumpul, malas untuk berpikir, dan kita tidak lagi menjadi manusia yang terdidik, melainkan hanya menjadi operator dari sebuah mesin. Risiko kedua yang tidak kalah fatal adalah fenomena teknis yang dikenal sebagai halusinasi AI atau AI hallucination. Satu hal yang harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa AI adalah mesin pembuat prediksi kata, bukan mesin pencari kebenaran. Seringkali AI menghasilkan kalimat yang bahasanya sangat rapi, sangat ilmiah, dan terlihat sangat meyakinkan. Padahal fakta di dalamnya, data statistiknya, atau bahkan nama jurnal dan sumber referensinya yang dicantumkannya adalah fiktif, alias karangan buatan mesin itu sendiri. Jika kita mengutip hasil halusinasi ini ke dalam karya tulis ilmiah atau tugas ujian kita, maka validalitas akademis kita akan hancur dan kita bisa dianggap melakukan kebohongan publik. Selanjutnya, kita harus menyadari adanya tantangan bias dan keadilan data. Seperti yang kita lihat bersama pada grafik di slide ini, algoritma AI dilatih menggunakan data yang tersebar di internet, di mana hampir 70% dari data tersebut didominasi oleh perspektif, budaya, dan nilai-nilai dari negara barat. Sementara itu, perspektif lokal, nilai budaya Nusantara, dan konteks sosial kemasyarakatan kita di Indonesia hanya mendapat porsi yang sangat kecil, yaitu kurang dari 15% jika kita menggunakan output AI tanpa melakukan filter kritis. Kita secara tidak sadar ikut melanggengkan bias budaya luar yang mungkin saja tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang ada di lingkungan masyarakat kita sendiri. Melihat begitu banyaknya resiko, apakah solusinya adalah melarang total penggunaan AI? Tentu tidak. Karena kita tidak bisa melawan arus perkembangan zaman, solusi terbaiknya adalah menetapkan batasan yang jelas. Berikut adalah panduan taktis menggunakan AI secara bertanggung jawab. Prinsip pertama dan utama yang tidak boleh ditawar oleh transparansi di dalam dunia akademik dan profesional, kejujuran adalah mata uang tertinggi. Kita wajib mendeklarasikannya secara jujur jika kita menggunakan bantuan AI dalam proses pengerjaan tugas atau karya kita. Misalnya kita sebutkan bahwa AI digunakan untuk membantu memeriksa kesalahan tata bahasa atau merapikan format tulisan. Posisikan AI selalu sebagai asisten draft awal, bukan sebagai pengambil keputusan akhir atau penulis utama. Ingatlah bahwa tanggung jawab moral adalah kebenaran isi karya tersebut. Tetap berada 100% di tangan kita sebagai manusia, bukan tanggung jawab mesin. Oleh karena itu, aturan emas yang harus kita jalankan adalah 100% verifikasi. Manusia harus tetap memegang kendali penuh sebagai filter terakhir atau human in the loop. Jangan pernah mempercayai apapun yang dihasilkan oleh AI sebelum kita melakukan cross-check atau pengecekan silang dengan buku teks asli, jurnal ilmiah yang valid, atau situs resmi yang kredibel. AI boleh memberikan draft ide, tetapi validasi fakta tetap menjadi tugas mutlak dari kecerdasan manusia. Sebagai penutup presentasi saya ini, teknologi AI generatif pada dasarnya bagaikan pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang luar biasa hebat untuk mengakselerasi pengetahuan kita jika berada di tangan yang bijak. Namun, ia juga bisa menghancurkan integritas dan kemampuan berpikir kita jika kita menggunakannya dengan malas dan tidak beretika. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian presentasi ujian dari saya mengenai bahan ajar etika AI ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.